Kalau kita lihat masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau enggak, kita ganti dengan unit yang baru. Dengan unit yang baru loh ya. Terima kasih Mas Tio udah datang ke sini. Ya, sama-sama. Ini kita lagi ada di Kopi Underground. Tadinya mau di depan udah setting up semua, totonya hujan, akhirnya kita pindah ke sini. Aku lagi penasaran banget kenapa bisa Kabo ada di sini. Yes. Aku mau tanya-tanya asal muasalnya si Kabo tuh dari mana, terus udah masuk sini tuh kapan, dan sekarang ini perkembangannya tuh udah seberapa besar. Oke, thank you Mbak Gisel udah undang saya sebagai narasumber dari Kabo Indonesia. Saya mewakili Kabo Indonesia bawa sebuah skuter ya yang lagi saat ini mulai banyak dipakai di Indonesia, skuter listrik. Namanya Kabo, tipenya Wolf Warrior. Kabo ini berasal dari Cina. Dia mulai masuk ke Indonesia-nya itu Desember 2019. 2019. Lalu mulai Kabo ini dipasarkan ke Indonesia. Saat ini sudah ada sekitar 12 dealer rekanan Kabo yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, Kabo sendiri ini bisa dibilang mungkin ya cita-citanya adalah sebagai moda transportasi baru di Indonesia di era new normal dan membantu pemerintah dalam menggunakan electric vehicle gitu, dan pakai Kabo skuter listrik itu juga bahasanya kita membantu menekan polusi udara karena kan dia zero emisi banget gitu kan. Nah, Kabo juga mudah dilipat, mudah dibawa-bawa masuk ke dalam mobil, dan yang paling pentingnya lagi Kabo ini gak pakai bensin, dia cuma sekedar di charge doang pakai colokannya biasa kayak kita ngecas laptop gitu. Terus jarak tempuhnya gimana? Kalau misalnya ternyata dari rumah ke kantor itu 20 kilo, Ya, ngecasnya gimana? kebetulan kalau buat tipe yang besar seperti ini, dia sekali charge itu daya tempuhnya ya sekitar 100 km. Oke. Ya, 100 km. Jadi kalau misalkan saya pakai dari rumah ke kantor itu kurang lebih hanya 14 kilo. Kalau pulang pergi berarti sekitar 28 kilo. Paling 2-3 hari baru saya cas lagi. Oke. Gitu. Dan itu kalau saya udah hitung ya, saya udah komparasinya itu saya udah hitung pemakaian selama 14 kilo atau 32 menit setara dengan Rp566 listrik yang terpakai. Gitu. Karena kalau kita beli listrik pulsa token listrik gitu ya, 50.000 udah KWH-nya berapa kan? Iya. Nah, saya udah komparasi itu. Berapa Pemakaian berarti? 14 kilo atau 32 menit setara dengan Rp566 yang keluar. 560 ya, 600 juga Ya, masih 600 kembali lah ya. kembali, ya. 600 perak. Kalau misalnya bensin masih ya Jauh. jauh ya. Tapi kalau misalnya nih kan dia kecil nih, bannya kecil, terus suspensinya sih kelihatannya keren ya. Untuk keamanan dalam berkendara di jalan itu gimana? Yang paling penting kita pakai body armor, ya. Ada helm, ada elbow, Protektor semuanya protektor ya. semua, full protektor itu penting karena sekali lagi ini bukan otopet yang skuter kecil gitu ya, tapi ini memang dia adalah moda transportasi skuter listrik yang speednya juga biasa sampai 80 km per jam ke atas. Apabila dibutuhkan ya, apabila dibutuhkan dia bisa mampu sampai secepat itu gitu. Nah, jadi perlu banget namanya itu body protector yang sangat mumpuni juga. Nggak cukup dengan kayak helm sepeda gitu, tuh nggak cukup gitu. Perlu yang lebih, helmnya juga yang proper, gitu, yang membantu sampai jangan sampai rahang kita nih nggak terlindungi pada saat terjadi benturan ya, jangan sampai sih sebenarnya itu. Gitu. Iya, kalau misalnya kecepatannya udah 80 sih itu udah kayak motor aja kan, itu cuman berdiri aja. Bukan mainan lagi iya, ya. udah bukan mainan. Helm, protektor. Helm protektor. Ada pelatihannya nggak sih, atau apa ya, skill yang perlu kan kalau misalnya ada orang mau naik motor aja kita tuh ada safety riding, ada apa ya kelasnya gitu ya. Kalau misalnya dari Kabo sendiri? Kalau dari Kabo sendiri sih sebenarnya pemakaian skuter ini nggak terlalu sulit seperti kita menggunakan motor. Dia sangat-sangat mudah, paling penyesuaian sekitar 15 menit. Butuh keseimbangannya juga nggak seperti motor yang harus berhari-hari gitu. Kalau kita belum bisa naik motor gitu ya, atau bawa motor, dia nggak, paling sekitar 15 menit penyesuaian itu juga udah lancar. Dengan nggak terlalu sulit kok.
ini udah termasuk kayak ada lampu, terus klakson, ya. Betul. Itu semua udah. Jadi kalau misalnya kita beli yang tipe Wolf ini udah langsung dapat semuanya, atau kita mesti masuk ada tambahan lagi modifikasi. Jadi tipe Wolf ini memang sudah dilengkapi dengan lampu LED di bawah. Oh, di bawah. Oh, lampu yang kalau malam ya, untuk malam. Kelihatan nggak? Oke. Nggak kelihatan ya? Oke, Nanti ada kita- lampu LED, ada lampu fog lamp, ada lampu utama, ada klakson. Jadi beli standar itu sudah pemakaiannya tuh udah bisa buat LED, terus lampu jarak jauh, fog lamp sudah ada semua. Gokil ya. Warna juga. Standar. Warnanya Dove gini. Ya, warna hitam. Hanya hitam. Hanya hitam. Kalau untuk harga? Harganya itu kisaran tipe tertingginya Wolf Warrior ini 41 juta. 41. 41 juta. Berarti kalau misalnya tipe tertingginya ini ada berapa tipe rendahnya yang di bawah Wolf? Ada di bawahnya Wolf ada dua. Ada 2. Yang pertama itu Skywalker, Nah. itu daily use ya, untuk komuter dalam kota, kayak misalnya dia dari rumahnya dekat ke MRT, stasiun MRT, dia tinggal lipat masuk ke MRT itu boleh ya, seperti itu boleh. Dan juga mudah dibawa, itu harganya 14.700 tipe Skywalker. Di atasnya dia mediumnya itu ada Mantis namanya. Kecepatannya sampai 70 km per jam. Dia juga bisa dilipat, harganya 29.700. Nah, kalau ini juga bisa dilipat, tapi lebih sulit, maka jadi lebih panjang ketika dilipat. Jadi tidak comfortable gitu. Yeah. Tidak terlalu comfortable. Jadi yang paling murah 14-an, Skywalker. 14.700. Terus Tipe tengahnya? mediumnya Mantis, Mantis Pro 29.700. Tertingginya ada Wolf Warrior 41 juta. Untuk dimensi tuh jauh beda nggak sama yang tertinggi sama yang terendah? Sangat beda. Sangat beda. Berarti kalau misalnya yang paling rendah itu kalau dilipat dibawa masuk ke kereta gitu masih oke ya? Masih oke, masuk ke MRT, bagasi mobil. Yang tipe terendah dan medium tuh masih bisa taruh di bagasi belakang. Tapi kalau ini perlu lipat sampai kursi 2 dan 3 ya. Oh, dia panjang juga soalnya ya? Iya, betul. Oke, untuk beratnya berapa sih? Ini beratnya sampai 40 kilo. 40-an. 40 kiloan. Kalau yang paling rendah? Yang paling rendah 28 kilo. 28. Itu kalau kita angkat seperti ini ya, tapi dia kan bisa dilipat, jadi kita cukup angkat satu bannya aja. Dia bisa sambil ditarik, bisa sambil dibawa jalan. Dia kayak bawa koper. Iya, betul. Iya. Ya oke sih kalau misalnya buat teman-teman yang kerjanya misalnya rumahnya di Bogor, ya kan kerjanya di Jakarta, betul. naik kereta gitu. Betul. Itu oke banget. Betul. Irit terus masuk. Terus kalau misalnya udah punya skuter kayak gini, nongkrongnya sama siapa? Masa main sendirian aja? Apa cuma ke kantor doang? Apa ada komunitasnya? Iya. Jadi Kabo sendiri punya komunitas namanya Kabonation. Kabonation, membernya tuh sudah lebih dari 30 ya. Saat ini semakin bertambah. Saya kurang perhati lagi beberapa, yang jelas lebih dari 30. Itu membernya dari Pulau Jawa, Kalimantan dan Bali. Begitu. Udah ngapain aja itu? Nah, itu riding. Jadi kita point to point of interest gitu. Poinnya kemana-mana ada. Kan kalau misalnya motor kan yang kita tahu kan touring kota ke kota nih. Kalau misalnya si skuter sendiri? Kalau skuter sendiri itu dia dari titik temu, terus dia menuju biasanya tempat tinggi kayak misalkan di Gunung Pancar, Sentul. Nah, karena skuternya kebetulan ini mumpuni karena peak powernya dia 5.400 watt. Yang mana ini kalau buat listrik di situ dia termasuk torsi yang besar. Jadi buat menanjak yang medannya lebih dari 45 dia masih sanggup. Gitu. Daripada aku sempet nih kalau misalnya yang ke Sentul tuh yang apa titik nolnya Sentul. Iya, itu terus kita masih lewat. Orang-orang tuh ngegoes aja, aku aja naik motor aja kayaknya ngos-ngosan banget gitu ya. Cuman apakah mampu gitu? Sebenarnya kalau bilang ini sebenarnya nggak enak sama pesepeda sih sebenarnya. Tapi sorry ya, tapi memang ini benar, kita sering banget ketemuan sama orang sepeda di Sentul menuju KM0 Sentul. Itu kita lagi riding, sering ketemu anak-anak pesepeda yang udah mulai capek, ngos-ngosan gitu, dan kita masih tetap santai, senyum gitu ya. Dan nggak ada maksud untuk
jadi promosi, tapi sering banget kita temuin mereka bilang tuh enak tuh pakai kayak gitu, katanya gitu, enak tuh pakai kayak gitu. Nah itu memang enak gitu, naik nggak pakai bensin, nggak pakai ribet, nggak pakai capek. Iya, terus iya nggak polusi juga, nggak polusi lagi. udara juga, tinggal gas naik gitu. Sekali perjalanan jarak tempuhnya itu berapa? 100 Ya, kilo. 100 kilo. Untuk ngecasnya itu gimana jadinya? Dari mungkin dari 0 sampai 100 sampai full, atau dari berapa persen mesti udah dicas? Jadi buat Kabo sendiri dia sudah ada cut off-nya di mana 30% baterai atau 20% dia sudah mati sendiri karena ngamanin baterai supaya nggak jebol. Itu udah mulai harus dicas. Pakai standar charging itu sampai 8 jam. Kalau pakai fast charging cukup 4 jam. 4 jam. 4 jam. Ke Bandung berarti ngecas sekali ya? Ngecas sekali. Berhenti 4 jam tuh. Iya. Wow. Saya pernah riding dari Jakarta Bogor sampai kisarannya sekitaran itu apa? Kebun Raya Bogor. Namanya Gang Out. Nah, saya riding dari Lebak Bulus sampai ke sana, itu kita berangkat pagi dan itu ngecasnya sambil saya tiba di tujuan, ngopi sebentar sambil ngecas, habis itu udah penuh tinggal turun. Gitu. Wah, boleh nih. Jadi di Zona Biker ini ada program namanya Ride and Camp. Biasanya ridingnya ya motoran, terus nanti sekarang ini sih nggak jauh-jauh ya, paling ke daerah Bogor, Sentul dan sekitarnya. Kita jalan ke sana, terus nanti buka tenda, itu bikin hemok, ya, pokoknya santai-santai di sana sambil ngeliwet, terus besoknya pulang. Berarti bisa aja nih sama Kabo di collab-in, terus nanti kita kasih collab, Ride and Camp bisa dengan Kabo, kita akan provide skuternya, kita ada beberapa test ride yang bisa dipakai sama tim dari Ride and Camp, ya bisa pakai. Terus juga kebetulan kalau Kabo ini adalah salah satu transportasi yang mampu menjangkau sampai tempat terpencil, gitu. Jadi kalau misalkan agak nyusup gitu ya, motor agak-agak ribet, Kabo tuh gampang. Kalau off-road gimana? Kayak batu-batu kan, kalau misalnya masuk kampung gitu ya, jalannya kan ya rusak-rusak lah, bolong atau tanah, itu gimana? Kalau buat off-road, selama dia tidak terjal seperti jalurnya mountain bike, MTB, jalur sepeda MTB, dia masih bisa nanjak yang terus yang apa, adventure-nya yang nggak terlalu ekstrim banget, loncat gitu, dia masih bisa. Tapi kalau ketemu batu yang jalurnya sepeda MTB yang habis dari gini terus bawahnya langsung kosong gitu, nah itu agak-agak sulit karena dia punya ground clearance-nya itu nggak terlalu tinggi seperti sepeda mountain bike gitu. Jinjing aja, jinjing. Nah itu bisa. Ya kan udah tinggal jinjing aja. Kita pernah coba ini di Ciangsana, daerah mana sih, Ciangsana Jakarta Timur ya. Terus kita pernah coba di MX Icon Serpong, itu jalur-jalur motor gitu kita coba semuanya kita lewatin pakai karena itu di belakangnya Cinta Rasa. Iya. Itu ya. Itu udah pernah kita pakai. Yang pakai juga ada Mas Irang ini kan. Iya. Ya, yang pakai itu Mas Irang juga, dia anak motor, dia pakai. Itu video yang bikin di kayak sirkuit tanah-tanah itu kalian di JJ Bukan, kan? kalau itu di Icon MX Serpong yang di tangan di situ. Nah, kalau yang di Ciangsana tuh belum jadi. Tapi seru kok. Ride and Camp ditunggu ya. Asik, kode trust. boleh. Cobain next. Boleh seriusan. Jadi aku pernah ngeliat YouTube di luaran sana tuh ada bule-bule yang freestyle. Menggunakan skuter seperti ini. Apakah di sini sudah ada atau memang dia oke banget dipakai jumpalitan gitu? Ya, sebetulnya karena ini masuknya moda transportasi dan itu ke freestyle, jadi kita tidak merekomendasikan untuk yang kayak tadi bahasanya gaji soal jumpalitan gitu, kita tidak merekomendasikan untuk itu. Namun apabila ridernya mampu untuk melakukan dan dia sudah punya, ya dia silahkan aja, tapi kita tidak merekomendasikan skuter untuk diperlakukan seperti itu. Gitu. Dari komunitas yang 40 orang itu ada dari komunitas biasanya pakai cuma untuk riding aja, terus nikmatin
rute yang mungkin ekstrim tapi nggak sampai Nggak sampai yang freestyle yang gitu ya. freestyle gitu enggak, karena Hmm. sangat berbahaya. Kita lepas tangan pun dalam keadaan riding itu juga berbahaya gitu, makanya nggak sampai freestyle banget, nggak usah. Iya. Oh, ini bisa ditaruhin tas untuk bagasi ya, Ya. belakang. Ya, Untuk ini kita bawa-bawa. pakai tail pack dari Uh-huh. Enduristan. Uh-huh. Itu untuk kita taruh fast charging, baju ganti, jas hujan dan sebagainya kita bisa taruh di situ. Tempat minum bisa taruh di situ. Dan dia kebetulan kenapa saya pilih Enduristan, karena Enduristan tasnya benar-benar waterproof. Benar-benar ya? waterproof. Oh, berarti selain di belakang, dia juga bisa di sini ya? Bisa. Di sini nih. Bisa. Ya kan? Iya, betul. Oh. Ya. Ada apa ya? Ada suara-suara lagi nggak sih kalau misalnya rencana ke depannya tuh mau bikin yang lebih, kan ini udah kayak motor banget ya, kecepatannya aja udah oke banget gitu. Ada yang mau bikin lebih di atas ini sama di bawahnya yang paling rendah, karena kan kita nggak tahu kalau misalnya kebutuhan untuk mungkin yang anak-anak yang mainan atau enggak yang benar-benar bisa Yeah. ringan dibawa gitu. Jadi buat Kabo sendiri ada sih tipe di atasnya Wolf Warrior, satu tingkat di atasnya itu sedikit lebih kencang. Terus kalau di bawahnya ya buat anak-anak Kabo belum ada, karena Kabo masuknya adalah moda transportasi, dia tidak masuk ke dalam permainan atau masuk ke dalam untuk anak-anak gitu ya, klasifikasi untuk anak-anak, konsumsi anak-anak enggak. Jadi dia memang masuknya moda transportasi gitu. Dan Kabo sudah ada di lebih dari sekitar 20 negara dan semuanya pakai Kabo itu untuk moda transportasi gitu. Gokil. Salah satu Indonesia. Di Indonesia udah berapa unit yang keluar mas? Aku hitung kayaknya udah lebih dari 50 unit. 50-an. 50-an lebih malah. Lebih 70-an malah yang ada. 70-an. Untuk penggunaan chargingnya itu apakah di rumahan dengan KWH misalnya ada batasan nggak, terus KWH berapa gitu? Yang 1300 kah atau 900 gitu? 900 masih bisa. 900 masih bisa, hanya aja ngurangin pemakaian daya listrik, yang misalnya dia nggak pakai AC, dia masih bisa. Kalau digabungin sama AC atau mesin cuci nggak bisa. Biasanya kan anak kos-kosan nih. Oh, Kan kita mau bawa jauh nih ceritanya. masih. Ibu numpang ngecas ya? Iya. Iya silakan nih. Oh ya, ini sekedar cerita ya, sekedar cerita. Saya pernah riding ke Sentul, pulangnya itu saya bawa riding sendiri, jarak sekitar 3 kilo dari rumah, dia mati karena lowbat. Iya. 3 kilo lagi dari rumah padahal. Hmm. Terus ada tukang bubble, minuman bubble drink, Oh, ya pakai boot kecil. iya. Saya bilang, saya mau ngecas dong. Ya, sekarang saya beli minumannya, saya charge di situ, saya sambil minuman selesai, udah bisa lanjut jalan lagi. Kenapa pakai boot kecil aja? Oh, oh. Iya, udah teratasi, udah 3 kilo udah lewat sampai rumah ya lanjut. Sampai minuman habis, nggak lama cukup ya udah berjalan, kita pakai berjalan. Gitu. Ada fast charging, ada double baterai, atau ada apa power bank? Kalau powerbank segede apa ya? Dibawa terus. Gemblok. Di Gemblok. Jadi kalau buat fast charging itu ada, Heeh. terus double baterai itu ada. Jadi itu memang terpisah dari kabelnya sendiri gitu ya. Jadi dia boleh dibilang develop sendiri lah ya. Iya. Itu terpisah. Ada. Tapi menyediakan. Iya. Oh. Menyediakan. Ya. Berarti bisa beli kabel terus bisa beli baterai. Beli baterai tambahan. Bisa. Ya kamera itu yang. Iya, bisa. Dan itu bisa dibawa ya lebih jauh lagi. Iya. Berarti kali 2 power yang tadinya untuk 100, double baterai itu bisa jadi 200. Nah ini lagi hujan nih, gimana nih kalau hujan? Nah, Udah pernah nyobain belum sih kalau misalnya riding pas hujan-hujan atau gimana? udah. Pernah? Aku sendiri pernah pakai tipe medium mantis. Itu aku pernah kejebak banjir mau nggak mau, daripada harus muter balik jauh, hujan. Jam, percaya atau enggak, itu kemarin itu jam 1:30 pagi. Percaya atau enggak, 1:30 pagi udah kejebak banjir. Mau nggak mau saya harus terabas, dan ya alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada apa-apa. Jadi Kabo ini dia water resistant tapi bukan waterproof. Oke. Jadi semua kendaraan listrik itu memang dia hanya aja tidak diformulasikan khusus untuk hujan-hujanan. Ketahanan beda gitu ya. Dia water resistant tapi tidak waterproof. Bisa nahan air tapi tidak bisa sampai kayak terus
main sengaja main di lumpur terus cempung-cempungan lama gitu, enggak seperti itu. Kalau hujan kayak gini dipakai ya biasa aja. Sekedar jalan masih Sekedar jalan oke. masih bisa. Sekedar jalan masih bisa. Lumpur juga kalau sekedar lewat sekedar juga lewat oke. masih bisa. Pokoknya kalau yang sekedar kayak curah hujan gini, air nggak masuk ke motor, itu aman. Motornya di mana Motornya sih? di dalam, Oh, di roda. oke. Motornya terdapat di rodanya. Uh-huh. Dan itu sebenarnya motornya sini sudah kedap air ya, kedap air. Nah, kalau itu kemasukan air, karena masuk air tuh nggak bisa langsung kayak lambung kapal yang bocor karena saking rapatnya, Iya. itu nggak bisa langsung masuk. Gitu. Jadi kalau masih hujan kayak gini ya terlanjur gitu ya, pakai jalan ya nggak apa-apa, tapi tidak untuk kayak sengaja ada banjir berapa meter diterobos gitu. Enggak. Berarti kalau misalnya kejadian nih, amit-amit ya, kalau kejadian kayak gitu, kayak servis atau ada perawatan-perawatannya itu gimana? Ya, dari Kabo sendiri khusus untuk pembelian Kabo di dealer-dealer resmi Kabo yang ada di Indonesia, itu dia ada free pengecekan 4 kali dalam setahun, dan waranti baterai selama 1 tahun, terus juga waranti motor selama 1 tahun. Jadi main-main aja, santai aja. Kalau ada kendala dengan baterai atau motornya selama belum ada 1 tahun, bawa lagi ke kita. Kalau kita lihat masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau enggak, kita ganti dengan unit yang baru. Dengan unit yang baru loh ya. Itu unit yang barunya naik tipe nggak? Fotonya naik. Tapi itu udah lumayan banget sih. Jadi setahun bisa ada 4 kali gratis Iya. pengecekan ya. Gratis pengecekan selama setahun 4 kali. Setiap 3 bulan sekali. Spare part gimana? Spare part ready, karena kita PM-nya juga menyediakan spare part-nya juga. Dijual di mana aja berarti? Di semua dealer kita, dia request kita bisa kasih, kita bisa jual. Jakarta udah ada. Jakarta, Bogor, terus Bandung, di Samarinda, Balikpapan ya, Samarinda, terus di Bali, Surabaya, Gresik, Banyak. ya. banyak. Di Takaka ada loh. Di Takaka ada loh. Kalau Jangan beli online, spare part beli online pasang sendiri, kalau bisa ya silakan aja sih sebetulnya. Kalau terus bisa, garansi gimana, aman? void. Void. Oh. Ya karena kan sebaiknya menghindari kerusakan lebih parah karena elektrikal, dibawa aja ke bengkelnya. Dan kan terima beres, nggak capek, nggak ngotorin tangan. So juga memang dalam masa treatment itu kan golden time gitu ya, ya nikmatin aja, kasih aja. Ada kendala ya perbaikin sama bengkel yang ngerti aja. Banyak Modif banget. ekstrim apa aja yang biasa di modif? Yang pasti dia lebih ke arah pernak-perniknya, kayak misalkan tampilan. pasang lampu sen kiri kanan stang. Oh, itu penting banget sih, Iya. ya kan? Apalagi kalau misalnya udah buat transportasi gitu kan? Dia ada pasang lampu sen kiri kanan, pasang spion, terus juga pasang lampu LED lagi kayak strobo gitu. Dia pasang juga ada. Iya, iya. Terus klaksonnya juga yang suaranya tadi cuma normal gitu, nih macam-macam suaranya gitu ada juga. Ada nggak yang modifikasi pakai jok gitu, pakai jok gitu? Biar duduk. Ya, enggak ya tadi. Buat tipe tertinggi sebaiknya jangan, walaupun ada. Walaupun sebenarnya aksesoris itu ada, tapi untuk tipe tertinggi seperti ini sebaiknya jangan. Karena ketika speednya itu udah mulai tinggi, itu duduk itu bukan lagi suatu hal yang nyaman, bukan lagi suatu hal yang aman, malah itu malah lebih bahaya karena banyak kecil. Hal yang speednya rendah kayak tipe Skywalker gitu ya, yang 35 km per jam duduk mungkin masih santai, masih enak gitu. Tapi udah speed 70 duduk banyak kecil, wah ya cobain aja.